Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, kita berada di ujung tahun 2020 dan kini hampir 3 minggu sejak peristiwa tanggal 7 Desember ketika 6 orang anggota FPI, Front Pembela Islam, dibunuh oleh pihak kepolisian dengan dalih atau alasan yang sampai sekarang belum jelas. Saya membaca bahwa koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras menyatakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dan saya kira juga sudah ada sejumlah tokoh dan pakar yang menyatakan hal serupa. Saya termasuk yang berpendapat bahwa peristiwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan nyawa manusia 6 orang anak-anak muda Indonesia dengan, kalau kita melihat dari bukti-bukti yang ada, satu tindakan yang telah mematikan 6 orang, insya Allah 6 orang syuhada anggota FPI ini. Saudara-saudara, apapun ceritanya, dan seperti yang disampaikan juga oleh Kontras, ini adalah sebuah penghinaan terhadap hukum kita, karena hukum kita juga menganut azas praduga tak bersalah. Dan kalau melihat dari dalih maupun alasan-alasan yang ada yang selalu berubah-ubah dari pihak kepolisian, apa yang terjadi di rest area KM 50 di Jakarta Cikampek ini tentu saja masih banyak mengundang tanda tanya. Saya sebagai anggota DPR termasuk yang menerima banyak aspirasi, masyarakat menginginkan agar dibentuk tim gabungan pencari fakta, agar peristiwa ini ditangani oleh satu lembaga atau tim pencari fakta independen yang bisa transparan dan akuntabel di mata publik. Nah, sekarang memang ditangani oleh Komnas HAM. Kita tentu berharap juga kepada Komnas HAM untuk bisa mengungkap apa yang terjadi sesungguhnya tanpa ada tekanan, tanpa ada kemudian intervensi, tetapi Komnas HAM bisa melakukan investigasi tentang apa yang sesungguhnya terjadi sehingga menewaskan 6 orang anggota Laskar FPI itu. Nah, kita sudah hampir 3 minggu menunggu berita ini, tetapi masih belum ada kejelasan. Inilah yang kita sayangkan. Kalau saja segera ketika itu dibentuk TGPF, tentu akan memudahkan. Karena peristiwa ini adalah satu peristiwa yang luar biasa, dan mudah-mudahan akan segera ada titik terang, ya, sehingga mereka yang bersalah harus dihadapkan ke hadapan hukum, ya, karena telah menghilangkan nyawa manusia, orang-orang yang dianggap oleh publik, oleh kebanyakan publik, orang-orang yang tidak bersalah. Dan juga menurut keterangan FPI, mereka tidak bersenjata. Dan ini bukan upaya untuk melumpuhkan, kalaupun ada upaya misalnya perlawanan, tetapi telah mematikan. Saudara-saudara, kita berada di negara yang katanya demokrasi, dan kita juga menghargai hak asasi manusia, tetapi kalau ini dibiarkan, maka ini akan menjadi satu presiden buruk ke depan di dalam penegakan hak asasi manusia maupun demokrasi kita. Dan juga pihak keluarga dari korban, yang juga waktu itu bertemu dengan kami, dengan saya dan kawan-kawan, meminta agar mereka yang melakukan pembunuhan kepada anak-anak mereka ini mendapatkan hukum yang pantas. Ini yang saya kira menjadi aspirasi dari warga. Oleh karena itu, pelanggaran hak asasi manusia semacam ini harus diungkap kalau kita ingin negara kita ini maju, damai, keadilan harus ditegakkan, termasuk keadilan hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.